Oke, teman-teman. Selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat pagi semuanya. Pagi. Luar biasa. Oke, sekali lagi ya. Ini ngomong lagi ya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Luar biasa. Oke. Ini tadi kalian di kelas ada berapa mata pelajaran? Tiga. Berapa? Berapa? Oke. Di sini kakak mau perkenalkan dia. Nama kakak Ferdian Nama Paten, sebelum Paten. Saya dari Universitas Lampung. Kemudian beberapa studinya menjadi masjid. Tujuan dan maksud saya sini itu adalah untuk membantu kalian memahami apa itu tentang kepedulian sosial dengan bersama di sekolah, gitu ya. Oke, kemudian sebelum kita mulai kegiatan ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Misalnya kalau di sini doanya ada yang bikin satu atau doa dalam hati? Doa dalam hati aja ya. Oke, saya bikin ya doanya dalam hati masing-masing ya. Sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa dalam hati, doa masing-masing, berdoa mulai. Oke, teman-teman tahu nggak apa pengertian atau apa itu ini kepedulian sosial? Ada yang tahu? Kepedulian sosial ya nggak? Setahu teman-teman nih, kepedulian sosial apa? Ada nggak pengalaman yang pernah teman-teman alami kepada teman tentang sosial? Oke, membantu satu ada lagi. Yang biasanya kalau teman-teman sama satu sama lain itu berinteraksi, itu biasanya apa ya? Oke, ngobrol. Terus menyapa ya, benar apa lagi? Oke, itu dulu ya. Kemudian tahu nggak manfaat dari peduli dengan sesama? Manfaatnya kenal ya. Iya, kenal terus ada lagi. Ayo, apa coba? Saya bantu ya, mengerti kabar temannya. Berarti nih, kita lanjut lagi nih, terus bilang selamat pagi, kan? Mengucapkan salam, kemudian habis itu nanya kabarnya Anda kan? Gimana kabarnya? Kita tanya kan? Ya. Terus kemudian di sini saya akan ya. Kita SDG dulu biar suasana kita lebih nyaman, nggak terlalu tegang ya. Sebenarnya simpel aja. Kita nyanyi ya, apa ya? Nyanyi. Lagu Lihat Terburu, cuman diubah liriknya. Liriknya gini. Lihat depanku ada teman baru, tangannya begini ya. Terus lihat kanan kiri ada teman aku, setiap hari ku sapa semua. Selamat pagi temanku semua. Oke. Ini pertamanya, lihat depanku ada teman baru. Lihat kanan
Ayo, kesini aja. Sambil beli, biar ini kalau sambil ini, ini juga ada. Ayo, 1, 2, 3. Lihat depanku ada teman baru. Lihat kanan kiri teman-teman aku. Setiap hari ku sapa semua. Selamat pagi temanku semua. Mana dia? 1, 2, 3. Lihat depanku ada teman baru. Lihat kanan kiri semua temanku. Setiap hari ku sapa semua. Selamat pagi temanku semua. Oke. Terima kasih ya. Saya kembali lagi. Oke. Bawa pena ya. Ini aku kan ini ngasih lembar kerja kasus ya. Nanti kalian diskusiin. Kita bentuk kolom belajar. Ini nggak apa-apa ya. Berlima. Kemudian satunya berempat. Oke. Berapa ya? Nah, di sini saya dulu. Ini diskusi. Enaknya mana ya? Hah? Di bawah aja ya. Kalau di bawah sini ya. Oke, ayo kita ke bawah ya. Biar bisa lingkar duduknya. Cuma nanti yang diisi satu aja. Kalau misalnya, tapi nggak apa-apa. Maksudnya ditulis semua nggak apa-apa. Cuma jawabannya sama dari hasil diskusi. Gitu ya. Oke, di situ kan ada perintah ya, petunjuk. Bacalah kasus atau pertanyaan yang ada di bawah ini, kemudian diskusikan bersama anggota kelompokmu. Betul. Terus tuliskan jawaban dari hasil diskusi kelompok. Terus siapkan nanti satu orang sebagai perwakilan untuk nyampein kesimpulannya. Gitu ya. Coba silakan mulai dari kasus pertama, silakan diskusi.
Ya, kan di sini ada kata dulu kan di sini. Dia belum tahu masa datang. Ya, jadi kan oh ini dari ini tahu melihat apa yang rasakan lebih ke musik karena kan dia musik dulu Apa manfaat dari
Di sini teman.
Apa ini? Bertanya dengan keadaan dari Tuhan. Bertanya dengan keadaan dari kayak apa ya? Satu kumpul. Baik-baik dan menjelaskan secara udah selesai. Itu apa bang? Kesimpulan kan tulis dua sampai tiga perlu yang kamu paling penting. Ini kalau pagi biasanya kalau teman-teman Oke. ini banyak sih sikap penulis buat orang lain. Dari jawaban kalian itu sebenarnya ada itu intinya. Satu lagi. Ya biasanya kalau peduli itu dominan apa sih? Apa namanya tentang peduli tentang sama? Cuma udah lebih tinggi levelnya. Kalau peduli itu biasanya apa? Sebenarnya banyak sih dari jawaban kalian itu mesti ada rata-rata ada kata itu, kalimat itu. Oke, dulunya gini nih, dulunya nih. Kalau teman ada yang keberatan barang-barang, kalian ngapain? Nah, itu jawabannya. Tuh. Nah, saya guys, teman-teman ini memahami dalam konteks yang Salah satu. Cuma bahasa doang gitu. Kita di bawah aja. Ini namanya. Ini yang dari bawah sini, coba. Coba kita dulu. Coba, siap. Satu, dua, tiga. Oke, ayo, lanjut dong. Oke, dari kita dengar kan, kita dari diskusi bersama-sama dari jawaban kelompok yang sebelah sini tadi, jawabannya nanti seperti ini. Terus kita diskusi nanti bukan masalah cuman itu pengaplikasiannya di sekolah gitu. Bisa diaplikasikan di sekolah atau tidaknya gitu kan. Oke, nama Pak Sabil presentasi sekolah. Oke, Langsung ya, apa yang bisa kemarin kamu sudah bisa diskusikan? apa yang bisa mengajar berbicara dan mengajar dia bermain dengan teman lainnya. Oke, mengajar berbicara dan mengajar bermain. Kira-kira ini kan enggak kalau dilakukan di sekolah? Oke, aku cuma ya, sesuai ya. Ini berarti bisa dilakukan di sekolah oleh kita masing-masing individu. Oke ya. Nah, terus yang kedua, Bagaimana rasanya kamu berada di posisi
Jadi pasti ibaratnya gini, orang kalau yang kalau bahasa sekarang dibully lah, kamu bayangin orang dibully itu gimana? Tapi kan sakit, tertindas, tercampak, rosak, kamu ada di situ. Jadi mau gerak aja, ya pasti bermasalah kan? Gitu. Jadi mau nggak jadi orang yang dibully? Nggak apa. Nah, jadi kalau misalnya nggak mau jadi orang yang kena bully, paling nggak jangan membuli yang lain. Jadi kita lihat nih positif, melihat negatifnya dari bully. Gitu. Nah, jadi kalau orang dibully pasti nggak ada baiknya. Maksudnya dirinya pasti banyak tekanan dan nggak bisa berkembang, kasihan. Kalau yang membuli ya beberapa biasanya gitu. Kalau nggak tahu apa-apa, gitu kan? Kayak dosa gitu kan? Oke, yang kedua. Bagaimana sikap yang bisa menunjukkan dalam situasi mengajaknya untuk membantu membersihkan kelas? Oke. Selain mengajak ada lagi nggak? Menegur. Oke, menegur. Ada lagi? Ada lagi nggak? Ada kalau tadi nggak? Selain mengajak dan menegur, terus nasihati, oke. Terus yang positif itu ada yang satu lagi adalah merangkul. Karena gini, biasanya kan orang kalau pertemuan ada yang bekerja terus dia ini aja itu ada yang pertama bodo amat karena dia nggak mau kerja, yang kedua karena dia nggak paham, ya kan? Ada seorang yang memang seperti itu, dia nggak biasa bekerja, jadi nggak paham sama situasi di lingkungannya, di sekitarnya gitu. Jadi ya dia ambil diri sendiri, akan melihat situasi di lingkungannya. Makanya di situ kita harus rangkul terus diajar. Terus kalau misalnya kalian teman itu cuma ada kalian, ya boleh dinasihatin, boleh juga gitu kan, dinasihatin. Nah, terus ini yang selanjutnya. Tidak berbeda apa bukannya ketika yang peduli dia akan peduli dan tidak peduli dengan teman-teman yang sedang membutuhkan kelas. Dia tetap bermain, maaf dan peduli Dan tidak peduli dengan teman-teman. Jadi memang kalau ada teman kita yang nggak mau berani, nggak mau membantu, itu dampaknya memang nanti kedepannya besar. Terus kemudian juga apa loh, paham nggak maksudnya gini? Bahkan jadi bully tadi kembali lagi. Kalau orang yang kerja biasanya ngomongin yang iya. Nah itu awal mula dari bully. Nah makanya kalau ada orang yang kayak gitu, sebenarnya orang yang sendiri-sendiri itu kemudian di sekolahan ada kelas yang sampai sendirian, tapi ini aja disamperin, ditanyain, karena bahaya kalau ada anak sendiri, gitu. Nggak cuma anak, teman kita yang kena, cuma nanti sekolah kita biasanya kena dampaknya. Maksudnya biasanya takutnya itu bawa orang tua anak nggak terima, datang lah. Bener nggak ada kasus kemarin di mana? Di kalau nggak salah SMP ya, jadi yang orang tua itu semuanya nah itu bahaya itu mah ibaratnya sekolah swasta yang itu ada saya bilang kan yang ada kasus bully di sekolah ini. Dan akhirnya apa? Sekolah itu berdampak ya anak apa namanya yang biasanya tidak ada kasus, kemudian ada kasus orang tuanya sampai ke rumah itu gitu ya. Nah itu jadi nggak cuma anak yang bully itu yang terdampak, tapi sekolahnya juga dia bullyingnya terus kalian juga itu jadi ini
kalau dari kelompok jawaban dari kelompok ini nih. Sebenarnya apa? Jawabannya. Nah, berarti membantu, kemudian mengajarkan, jadi samanya mengajak teman-teman yang lain kan. Yang utamanya cuma kuliah. Tahu nggak apa permasalahan orang kalau mulai pertama kali orang jatuh terus hanya melihat? Tahu nggak apa yang dipikirkan dia? Nah, kalau lucu itu biasanya udah teman biar jatuh sih kalau dulu. Nah kalau yang benar-benar kita nggak kenal kemudian dia jatuh terus dia gimana? Kayak kita gimana? Apa? Yang kedua kan sih. Nah yang kedua itu biasanya kalau yang itu takut. Tapi kenapa? Kita punya kalau misalnya ya takut dia apa ini di lapangan posisinya malu juga kan pasti ada kalau orang malu ya bayangin lah kalau ada di lapangan kamu tiba-tiba datengin gitu kan digali orang-orang biasanya kalau orang malu sih nggak ini nggak mau diam aja lah sama ngeliatin itu banyak sebenarnya faktor-faktor yang membuat kenapa tuh orang ada yang jatuh tapi orang itu hanya ngeliatin. Nah benar kalau misalnya ngajak teman-teman yang lain bisa tolongin gitu karena itu salah satu cara dia yang lain juga itu pada peka peduli gitu sama yang jatuh gitu. Nah selanjutnya yang ini yang apa? Pengumuman dari tingkat yang dalam disebut mengatur teman-teman. Hal itu Ya benar ya. Kalau dari jawaban kalau sebelumnya ini iya jadi gini ya. Kalau orang jatuh pasti ini apa namanya manfaat dari tindakan kalian itu pertama sudah membantu menyelamatkan bahasa kasarnya itu nyawa atau kesehatan dia gitu kan. Terus kedua itu penanganan medis lebih cepat kan. Terus yang ketiga mental dia. Terus bayangin kalau di sekolah dia jatuh terus diketahui sama anda udah jatuh kelihatan iya kan itu loh itu jadi kalian kalau membantu itu jadi banyak hal yang positif dari kemudian kalian itu ya kan dari mental dari kesehatan dari fisiknya itu bantu semua gitu aspek lainnya apa sih pak? apa mungkin kebahagiaan yang dapat menentukan menanyakan dan menjelaskan apa yang dia menemukan. Menanyakan ya menanyakan jadi ada teman kita mau belajar dia mau bertanya pada guru jadi kamu menanyakan terus itu ini ya jelasin apa yang dia dulu ini kan kalau dari kelompok sebelah oke sama ini ya benar ya ini kalau yang jawaban dari kelompok yang sebelah sini tadi ini saya ini ibarat kita maksudnya kalau teman susah ya bantu itu nah kalau yang ini susah saya bantu dulu kan makanya dulu gitu jadi sama benar gitu gitu jadi yang kita ya selanjutnya kalau Bagaimana cara membuat pertanyaan dengan keadaan baik dan menjelaskan oke kalau dari ini kelompok ada ya jadi bagaimana cara membuat itu masih aman benar semua kalian di sini bertanya apa tanya ya kan biasanya gini orang yang gini kan kita bisa melihat kan melihat dari kepala biasanya dari kepala kalau enggak temennya itu lagi pada asik ini sebenarnya masih ini loh tangannya ini masih belum tulis ini cuman ini terlepas dari ini ya dari ujian ya kalau ujian nggak boleh ya cuman ini kalau masalah
juga yang masih bisa diskusi budaya maksudnya bukan ngasih jawaban, cuma kita masih tahu aja masih arahan masih ini jawabannya apa penjelasannya gitu ya biar anda paham lah maksudnya ada pikiran yang dipikirkan buat daerah yang awalnya kosong. Oke, kesimpulan dari kelompok sendiri apa? Tidak peduli. Oke, kalau dari kelompok kanan ya, ini semua ya. Jadi sikap peduli itu sebenarnya punya nggak jauh-jauh amat tentang peduli ya guys. Peduli dan saling membantu gitu. Kalau peduli itu berarti kita peka ya, peka sama sekitar kita, teman-teman kita gitu kan. Terus kalau peduli pasti kita mau dong, gitu ya. Namanya peduli itu kan satu itu. Sebenarnya kita yang ada itu nolong dia loh. Ini kabarnya ini, saya orang baik, misalnya jalan. Nah, itu sama juga. Ada bentuk pertolongan. Kita aja, apa kalau kita aja, kan misalnya. Nah, itu di ini kan di lega, lom, kan. Oke, bentar ya. Oke, di sini ada nggak pengalaman dari kalian, pengalaman pribadi tentang peduli sama-sama? Misalnya menolong nih, saya pernah menolong ini, terus apa saya pernah bantu teman saya jatuh di ada, itulah kita ya. Itu kan pasti bicara ada yang pengen insan kamu bawa bantu kamu ke LKS ya. Oke, ada lagi? Ada nggak? Sama. Iya sih. Biasanya kalau pacaran ini kan durasinya lama terus begini kan. Itu memang dulu waktu saya juga waktu saya SMA itu memang sering banget. Kan kebetulan saya juga OSIS waktu itu. Jadi kan ada yang berbeda data, memang antisipasi untuk hal-hal yang seperti itu. Jadi pasti kalau ada yang udah lihat ini kan udah orang itu wah sendiri sering. Ada lagi nggak? Lagi? Masih banyak sih. Mungkin kalau nggak pernah bantu orang bantu. Hah? Kenapa? Dua banyak ya. Itu awal pembelajaran kita itu dari keluarga, kemudian lingkungan baru ke sekolah kan gitu ya. Jadi kan kalau mulai bimbingan apa kita ini diajar oleh orang tua kan. Gitu habis itu ke lingkungan kita habis itu kita masuk ke fase pendidikan kan gitu. Jadi semakin dulu kan gimana? Jadi di luar juga memang pasti lebih banyak di luar daripada di sekolah memang banyak aja kan. Tapi kalau masalah peduli pada sesama itu banyak di luar. Oke, terus ini udah mau ini ya selesai. Kesimpulannya dari sikap peduli tadi, coba salah satu yang bisa mengumpulin lebih detailnya yang bisa diaplikasikan, maksudnya dilaksanakan di sekolahan. Ya. Kamu biasa aja, maksudnya
Ya nggak jauh dari yang itu. Yang itu. Yang maksudnya gini, yang bakal kita atur bareng-bareng nih. Maksudnya kita berdua dalam kehidupan hari untuk bantu teman-teman kita. Gitu. Entah di sekolah, entah di rumah, entah di tempat kita nongkrong segala macam main. Apa? Kesusahan. Oke, kalau kesusahan ini kan umumnya orang kalau kesusahan itu jarang kita bisa melihat. Kecuali kalau misalnya dia mau nali barang ke motor misalnya, kan itu kesehatan. Terus misalnya nyariin dompet yang jatuh, pasti kita bisa lihat. Tapi kalau yang kesusahan dalam misalnya waktu di jalan, terus ada orang yang kesusahan misalnya ini melihat yang orang dia beli, maksudnya kalau berobat, sebenarnya kita nggak tahu. Dia cuma minggir di jalan terus lihat HP. Sebenarnya dia kesusahan. Mau kok sebenarnya mau beli ini. Cuma dia nggak tanya kan, kita nggak tahu. Kita nggak tahu kalau dia kesusahan. Jadi dia cuma buka map, dia bodoh. Jadi yang lebih sulit dia bilang, maksudnya lebih bisa diingat, maksudnya bisa kita pahami lebih ini dan kelihatan dalam kehidupan kita. Misalnya apa? Ya, apa? Yang kelihatan, oke, saya duluin aja. Jadi menyapa, menanyakan, itu satu paket ya, maksudnya kita pasti kalau datang nyapa, dulu itu ada kabar. Itu yang enggak, ya kita bisa membantu, nggak tanpa kita melihat dulu ada kesusahan segala macam, gitu ya. Jadi menyapa, kemudian menanyakan kabar. Oke ya. Jadi kesimpulan dari pertemuan kita ini itu adalah mengaplikasikan sikap kepedulian dengan cara menyapa teman kemudian menanyakannya. Gitu ya. Nah. Oke. Cukup Pak ya. Cukup. Kita tangan dulu. Teman kita sudah selesai. Ini nanti boleh dibawa masing-masing ya. Masing-masing. Terima kasih untuk pertemuan ini. Semoga kalian nggak ini lah ya, kapok lah teman-teman. Gitu ya. Terima kasih sudah terbantu tugas saya. Kalau tidak dari kamu semua. Nanti kalian juga malam ini. Kalau malam kalian hapus yang di lampu kan tidak bisa kalau bersolat kalau mau jadi dulu lagi kalau jadi dulu kalau orang minta kita masalah tidak orang minta masalah kamu dengar di mana? Belum ya biasanya kalau cowoknya juga kreatif ya maksudnya ya lebih teknik kalau enggak komunikasi. Kalau ini kan banyak, jadi ini kan rumah dengan masyarakat. Oke, sebentar ya, kita lanjutkan dulu. Oke, teman ini saya turun. Terima kasih semuanya. Saya akhiri.